Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adilati Kamilah dengan STM 0321190008. Saya semester 4 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penganalisisan soal dalam buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA SMK terbitan Yudhistira. Kita simak bareng-bareng ya. Pertama ada data distribusi kesesuaian KD pada buku teks dengan KD pada standar kurikulum 2013. Yang pertama, berdasarkan asalnya, hikayat Bayan Budiman adalah, ini termasuk ke dalam KD 4. Indikator pencapaiannya menginterpretasikan isi hikayat Bayan Budiman. Yang kedua, sebab mula termasuk kata arkais yang artinya, ini termasuk ke dalam KD 3. Indikator pencapaiannya menganalisis isi dan aspek kebahasaan. Yang ketiga, Bayan adalah binatang jenis. Ini termasuk ke dalam KD 3. Dengan indikator pencapaian mengidentifikasi pengetahuan dari jenis tersebut. Yang keempat, kata termasuk kata arkais yang artinya ini termasuk ke dalam KD 3. Indikator pencapaiannya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan. Kelima, hikayat Hang Tuah adalah cerita khas masyarakat dan ini juga termasuk ke dalam KD 3. Indikator pencapaiannya yaitu mengevaluasi aspek makna tersirat. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan hikayat? Ini termasuk ke dalam KD 4 karena mengkonstruksikan teks dan kebahasaan. Yang ketujuh, apakah ada persamaan antara hikayat dan cerita pendek? Jelaskan. Ini termasuk ke dalam KD 3. Indikator pencapaian itu menghubungkan permasalahan beberapa pihak. Yang kedelapan, bacalah sebuah hikayat, kemudian analisislah teks tersebut atas struktur ceritanya. Ini termasuk ke dalam KD 4. Indikator pencapaiannya yaitu mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, jenis soal pilihan ganda. Pertanyaan pertama, berdasarkan asalnya, hikayat Bayan Budiman adalah menurut kategori jenis keterampilan berbahasa ini termasuk ke dalam minimal dan termasuk ke dalam kesastraan. Soal ini untuk SMK atau SMA ini soal yang mudah, jadi lots. Yang kedua, sebab mula termasuk kata arkais yang artinya menurut jenis keterampilan berbahasa itu ini termasuk ke dalam membaca dan ini juga termasuk ke dalam kebahasaan. Karena pertanyaan ini masih mudah, jadi masih lots. Yang ketiga, Bayan adalah binatang jenis dan ini juga termasuk ke dalam membaca. Namun ini termasuk ke dalam kesastraan. Tapi pertanyaan ini juga masih mudah untuk SMK atau SMA. Jadi ini masih lots ya. Yang keempat, kata termasuk kata arkais yang artinya ini juga termasuk membaca. Termasuk ke dalam kebahasaan. Pertanyaannya pun masih lots. Yang kelima, hikayat Hang Tuah adalah cerita khas masyarakat. Ini yang terakhir, kategori jenis keterampilan berbahasa ini juga termasuk ke dalam membaca. Namun ini termasuk ke dalam kesastraan. Dan ini pertanyaan masih lots atau mudah untuk siswa SMA atau SMK kelas 10. Jenis soal uraian. Pertama, apakah yang dimaksud dengan hikayat? Ini termasuk ke dalam menulis dan termasuk juga ke dalam kesastraan. Pertanyaan ini masih lots. Yang kedua, apakah ada persamaan antara hikayat dan cerita pendek? Jelaskan. Ini termasuk ke dalam menulis juga dan termasuk ke dalam kesastraan. Pertanyaannya pun masih lots atau mudah. Yang ketiga, bacalah sebuah hikayat, kemudian analisislah teks tersebut atas struktur ceritanya. Ini juga masih termasuk menulis dan termasuk kesastraan, namun ini hot. Karena peserta didik dapat mempercayai atau tidak terhadap laporan itu dan memberikan alasannya. Selanjutnya, pembahasan pertama. Soal pilihan ganda SMA bab 4. Pertanyaan pertama, berdasarkan soalnya, hikayat Bayan Budiman adalah? Jawabannya Melayu asli. Tingkat SMA ini termasuk kategori lots, mudah.
kedua, sebelum termasuk kata arkais yang artinya pada mulanya, lalu dahulu kala, maka pada akhirnya jawabannya A pada mulanya. Yang ketiga, bayan adalah jenis, jawabannya D, burung. Karena ada di bacaannya juga ya. Yang keempat, kata termasuk kata arkais yang artinya pada mulanya, setelah itu dahulu kala, maka pada akhirnya. Jawabannya D, maka. Di tingkat SMA ini juga termasuk kategori LOTS karena mudah. Yang kelima, hikayat hak tuah adalah cerita khas masyarakat A. Jawa, B. Sunda, C. Dayak, D. Papua, E. Melayu. Jawabannya adalah E. Sudah terlihat kan? Sudah jelas ya. Di tingkat SMA ini termasuk kategori LOTS karena mudah. Pembahasan kedua yaitu pilihan ganda kita rubah menjadi HOTS. Yang tadi LOTS kita ubah menjadi HOTS. Berdasarkan asalnya hikayat Bayan Budiman adalah perubahan menjadi HOTS itu penggunaan bahasa pada hikayat Bayan Budiman merupakan bahasa karena tidak semua orang mengetahui bahasa itu kalau itu bahasa Melayu dan tidak semua orang mengetahui ragam bahasa. Yang kedua, sebelum termasuk kata arkais yang artinya kita rubah menjadi kalimat HOTS. Sebelum merupakan bahasa Melayu yang artinya. Yang ketiga, bayan adalah binatang jenis. Kita rubah menjadi HOTS. Yang tadi mudah kan, jawabannya burung. Kalau sekarang kita rubah menjadi HOTS. Jenis-jenis hewan berdasarkan kelasnya dibagi menjadi reptilia, mamalia, ikan, burung, dan serangga. Bayan termasuk dalam jenis hewan apa? Nah, itu lebih sulit. Keempat, harta termasuk kata arkais yang artinya perubahan menjadi HOTS. Harta merupakan bahasa Melayu yang artinya sama seperti tadi ya,